Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini pertemuan yang ke-14, Prakarya kelas 9, Jumat 20 November 2020. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, maka MEM ingatkan kembali berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran prakarya lewat WA, dan siapkan buku catatan. Bab keempat, pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab keempat, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan manfaat dari bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan, serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan produk olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, kita melanjutkan cara-cara pengolahan makanan ikan dan daging dari minggu yang lalu, yaitu merebus. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, air, kaldu santan atau susu dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Jika temperatur berkisar 850 derajat sampai 960 derajat dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut poaching. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Alat yang digunakan biasanya panci. Mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng dengan minyak goreng banyak dan sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit, contohnya menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. Ada juga menggoreng non-minyak atau sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Cara ini biasanya untuk menyangrai biji kopi. Ada juga yang menggunakan medium pasir untuk menyangrai.
Biasanya cara ini untuk menggoreng kerupuk melarat atau kerupuk diesel atau kacang tanah kulit. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruang terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kencur, kunyit, jinten, pala, kulit manis, bunga lawing, lada atau merica, ketumbar, dan kapulaga. Nah, bagi anak-anak MEM yang sudah praktek, bandingkan dengan pengolahanmu. Itu lihat halaman 160 di buku cetak yang dipinjamkan dari perpustakaan. Nah, bagi yang belum, lihat dan pedomanilah dari buku cetak itu cara-cara dan sampai penyajiannya. Nah, ikan adalah jenis hewan golongan Pisces yang memiliki kandungan protein. Ayam adalah jenis hewan yang masuk kelompok Aves dan memiliki kandungan protein. Sapi adalah jenis hewan yang masuk golongan mamalia dan memiliki kandungan protein. Jenis ikan berdasarkan habitatnya adalah ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Jenis daging dibedakan berdasarkan hewan yang menjadi sumber daging. Jenis daging hanya berasal dari jenis hewan besar, mamalia, dan reptil saja. Dan warnanya merah sebelum dimasak. Teknik pengolahan pangan yaitu merebus, mengukus, menggoreng, memanggang, menggiling, dan mengeringkan. Tahap pengolahan pangan yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan, ide, gagasan, pelaksanaan atau pembuatan, persiapan bahan, alat dan proses pembuatan, dan penyajian atau pengemasan, serta evaluasi. Sanitasi dan higieni penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Desain kemasan yang menarik juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk olahan pangan. Olahan pangan setengah jadi atau produk pangan priman adalah pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Pengawetan yang dilakukan pada ikan dan daging dengan cara pembekuan dan pengalengan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas dengan ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas.
Pangan olahan ikan dan daging mencakup pangan olahan yang langsung dikonsumsi untuk manusia maupun pangan olahan setengah jadi atau produk pangan primer yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini, dan pembelajaran hari ini boleh ditulis dengan tangan dan boleh di-print, lalu ditempel di buku catatan. Setelah itu, difoto secara berurutan dan kirimkan ke WA Mem. Sebagai bukti kamu sudah lakukan. Sebelum pengiriman ke WA Mem, maka tulis nama dengan lengkap dan kelas. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan semoga kita sehat semua.